Iya, kalau bicara wisata tuh memang selalu deg-degan karena panorama di Indonesia tuh bagus-bagus ya, Pak Ale. Dan demand di Indonesia tuh tinggi, Pak. Buktinya banyak yang berbondong-bondong ke Thailand, ke Singapura, ke Vale aja ke Amerika bolak-balik ya, sebulan bisa berapa kali? Jangan dibuka dong adik. Tapi nggak benar karena memang kebetulan saya tinggal di sana dan pengalaman saya di sana, kalau kita Amerika tuh ada 50 negara bagian. Jadi kalau kita mau misalnya dari satu negara bagian ke negara bagian lain itu mudah. Hanya tinggal kemudian menyetir mobil bisa sampai kemana saja ke seluruh wilayah di Amerika Serikat. Nah mungkin itu tadi yang kita kuncinya mungkin masih kurang di situ ya Pak ya dari accessibility tadi. Kalau saya mencatat di dua hal. Yang satu aksesibilitas memang ya sekarang ini kita baru benar-benar membangun ya, sebelumnya ya agak sedikit berlarut-larut lah ceritanya. Yang nomor dua adalah Indonesia belum incorporated. Kasihan. Maknanya apa Pak incorporated ini? Satu kesatuan pemikiran. Kasihan tempatnya Bu Esti. Kenapa? Beliau gembar-gembor promosi pariwisata. Sedangkan tempat tujuan pariwisata bukan dikuasai oleh Kementerian Pariwisata. Contoh daerah begitu ya Pak ya? Di daerah. Kawah Ijen, Gunung Bromo, yang paling dekat Tangkuban Perahu. Itu tiket masuknya seenak-enaknya ditetapkan oleh pihak mereka. Pihak mereka tuh maksudnya dari pengelolanya. Jadi dalam bukan hal dari ini perhutani. Pemda juga tapinya ya. Perhutani. Perhutani. Artinya kan dia berpikir untuk pemasukan dia. Sedangkan kalau Ibu Esti kan berpikir kalau wisatawan datang, orang menginap, makan, itu kan semua berhubungan dengan masyarakat luas, shopping, jajan. Nah kalau di sana cuma berpikir orang datang satu dapat bayar 200.000, ya hitungannya kali sekian orang jumlahnya. Ini permasalahan timbul dari desentralisasi atau bagaimana Pak menurut Bapak? Masing-masing mempunyai targetnya sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri, ego dan targetnya sendiri. Oke, yang tadi saya katakan mengenai aksesibilitas, sekarang sudah mulai diceritakan jalan tol di sepanjang Jawa akan selesai. Nah, kalau memang itu sampai terjadi, cost akan turun, pasti. Yang sekarang kan kita mau ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Semarang 480 kilo kan, harus full 12 jam. Kalau kita sewa kendaraan full 12 jam kan harganya tinggi. Tapi kalau 480 km itu bisa dicapai dengan jalan tol, artinya kan bisa, kalau 60 km per jam aja, itu kan jauh mempercepat perjalanan kita. Dengan mempercepat perjalanan, cost-nya akan turun. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan usaha untuk bisa meningkatkan potensi wisata di daerah selain di wilayah yang sudah diketahui oleh masyarakat pada umumnya saat ini. Tapi kendalanya di daerah. Apakah tidak terintegrasi begitu ya? Manajemen promosinya apakah itu saja permasalahannya menurut Ibu Esti atau sebenarnya ada masalah lain di situ? Boleh mungkin menanggapi sedikit mengenai incorporated. Jadi di kabinet yang baru memang sudah ada arahan Pak Presiden bahwa kita menjadikan pariwisata tadi sebagai sektor unggulan. Itu berarti bahwa kementerian dan lembaga maupun di institusi daerah harus bersama-sama mendukung dan ini sudah ada komitmen dan sudah direncanakan seperti tadi karena masalahnya salah satunya aksesibilitas. Nah itu dari baik perhubungan, dari PU, terus dari yang kaitannya dengan bandara, BUMN ya, Angkasa Pura maupun di pelabuhan, sudah mulai mereka merespon kebutuhan dari sektor pariwisata. Jadi salah satu contohnya bandara. Jadi direncanakan kita akan memperpanjang bandara, sekitar 170 bandara sampai 2.500 meter. Sampai juga ada pembangunan bandara baru. Kemudian mempermudah regulasi seperti begitu, kapal-kapal pesiar. Terus juga banyak bandara, titik-titik labuh yang rencana akan dibangun. Terus jalan-jalan, kayak Presiden sudah mengumumkan tol dari Tanjung Lesung itu akan dibangun juga sudah. Nah itu kan semua ada komitmen, kita terintegrasi tidak hanya dari itu kepentingan pariwisata, bukan, tapi keseluruhan. Dari kementerian lain juga sudah mendukung. Banyak kayak sekarang bebas visa, itu kan berarti dari Kumham juga sudah mendukung. Nah itu yang integrated dan sedang mulai untuk Indonesia incorporated sudah mulai. Dan juga tadi disampaikan yang kalau dulu kita hanya triple helix, jadi dari akademisi, pengusaha, industri dan government, tapi sekarang komunitas juga sudah mulai. Terus teman-teman media yang
kelima tuh media. Sekarang seperti contohnya Berita Satu, concern terhadap pariwisata. Nah, ini semua mungkin kita bersama-sama itu. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan tadi bilangnya potensi daerahnya sudah besar. Kemudian kita juga lihat aksesibilitasnya sudah mulai dibangun. Nah, kemudian sekarang ada target 12 juta wisatawan tahun 2015. Menurut Ibu visible tidak dengan kondisi-kondisi diciptakan oleh pemerintah ini tercapai? Ini wisatawan mancanegara ya. Kalau kita perhitungkan dengan komitmen pemerintah, kita membuat strategi kemudian saya waktu itu sebelumnya adalah di pemasaran, kita membuat strategi bagaimana mencapai 12 itu dengan Pak Menteri memberikan beberapa arahan. Kita fokus memang untuk destinasinya yang kita tawarkan ke mancanegara itu kita fokus. Begitu juga pasarnya. Pasar mana yang dari sisi kita 3S, dari sisi size-nya, jumlahnya, kemudian sustain-nya, sama spread-nya. Jadi berdasarkan itu kita target ke pasar-pasar. Ada 5 pasar yang awalnya semula Singapura, Malaysia, Australia, China, dan Jepang. Tapi dengan proyeksi yang China ini nanti akan meningkat, outbound-nya semakin lama semakin tinggi, akhirnya ini kita jadikan sebagai target yang pertama. Dan sekarang memang kenyataannya pertumbuhannya luar biasa. Nah itu yang mancanegara, yang Nusantara pun juga luar biasa. Kita dari 200 tahun lalu 251, kita targetkan 255 juta perjalanan wisata Nusantara di tahun 2015. Karena kan kelas menengah juga semakin banyak begitu. Ini ada 134 kalau nggak salah berdasarkan EDB. Tapi destinasinya berubah apa kembali ke destinasi yang biasa itu? Harusnya berbeda karena di yang 134 itu yang kelas menengah dan mereka umumnya tidak hanya leisure tapi punya special interest. Mereka suka alam, suka karena potensi kita luar biasa. Ada yang MICE juga begitu ya. MICE. Ini saya sempat berbincang-bincang dengan Dinas Pariwisata di salah satu kabupaten di Flores dan juga di Berau, Kalimantan Timur. Beliau mengatakan bahwa katanya industri ini butuh insentif nih Pak. Kalau boleh mungkin tiket pesawat ini disubsidi oleh pemerintah, katanya ada koordinasi antara perhubungan juga dengan Kementerian Pariwisata. Mungkin tidak menurut dari sudut pandang Anda dari industri? Subsidi dari biaya saya pikir nggak zamannya lagi lah. Kalau mau subsidi dari peraturan. Sebagai contoh gini, pengadaan armada pariwisata. Sebetulnya kan kita banyak mengimpor. Kalau memang PPNBM-nya itu bukan disubsidi tapi dihapus, itu sudah sangat membantu. Pajaknya, pajak barang mewahnya. Karena berapa persen sih Pak kira-kira bisa direduksi cost-nya dari situ saja? Misalnya kalau kita bicara insentif. Kalau dari sisi transportasi, kalau memang itu bisa kita dapatkan regulasinya, paling tidak 20% sampai 40% tergantung jenis kendaraannya. Cukup besar ya sebenarnya. Cukup besar. Jadi cost-nya bisa turun nih? Cost-nya bisa turun. Kita janganlah swasta terlalu banyak minta subsidi dari pemerintah gitu ya. Karena kita tahu juga. Ini swasta yang teladan nih pemirsa. Karena kita tahu uang pemerintah juga susah. Yuk kita sama-sama aja. Bagaimana untuk mendatangkan wisatawan kemari. Ibu katakan promosi ke China dan sebagainya. Dari Asita mendesak, Bu, Timur Tengahnya jangan lupakan. Akhirnya ada pertemuan, ada titik temunya. Bulan Mei kemarin kita ikut ke Arabian Travel Mart. Itu sesuatu yang bagus. Antara swasta sama pemerintah sudah ada jalan keluarnya. Walaupun susah terus terang mengajukan, hayu dong kita ke sini, hayu dong kita ke sana. Tetapi dengan pembicaraan yang intens antara swasta dengan pemerintah bisa. Itu mesti bisa. Mesti bisa ya. Kita sudah ketinggalan jauh soalnya pas sama Malaysia sama Thailand untuk pariwisata. Jumlah angkanya saja mungkin kita jauh ya, Bu. Untuk target masih angka atau sudah ke kualitas sekarang untuk wisata? Jadi kalau yang mancanegara kan 12 juta wisatawan. Itu tahun lalu kita memang pengeluaran spendingnya dari Wismannya itu 1.200. Cukup besar kalau memang bisa kita arahkan juga untuk yang special interest atau yang minat khusus untuk yang Eropa itu kan biasanya mereka juga spendingnya khususnya Eropa biasanya lama tinggal pengeluarannya itu juga lebih ini. Tapi memang Eropa masih kecil ya dari sisi size. Nggak bisa. Ada apa kenapa? Malaysia itu sebentar lagi akan kita lewati. Saya yakin, bukan saya rasa lah, saya yakin karena China sudah tidak terlalu banyak ke sana. Sekarang berita baru, Bu, Timur Tengah sudah tidak ke sana. Baik, Pak Yongki dan Bu Hesti, kita masih punya beberapa segmen lagi dan kita juga akan mengundang pemirsa untuk berdialog bersama kami secara interaktif begitu ya, dan tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali.